teman sekalian, kita menghemat waktu karena alhamdulillah kita ini sudah mencapai rekor di seluruh dunia. Tidak ada acara sepanjang acara kita, tapi tetap juga nggak cukup waktunya. Itu saking dahsyatnya wilayah kita ini. Jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang, coba di mana Anda bisa maiyahan kayak gini selain di tanah air Indonesia. Di Malaysia nggak bisa, di Arab nggak bisa, nggak mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini, tetangga-tetangga pasti akan lapor polisi semua. Di sini longgar, jadi kalau di sana-sana ketat, di sini ini longgar. Jadi maling gampang, melanggar gampang, berkhianat juga luas tempatnya, betul kan? Tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik, dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Lagi ke rumah gue. Itu yang sekalian. Oke, sekarang ini Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, selama kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas, monggo sebebasnya, Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan, dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara, dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya. Terus saya, Mas Toto, Kiai Kanjeng ke sana, dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan, dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi, dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua, dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Mungkin kadung murah, ya gimana akhirnya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak narasumber yang lain, tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya saya bermaksud mempermudah Anda. Gampangan ini, Dimas. Ini negara tidak berdiri sendiri, ada yang namanya sekutu global, ada yang namanya Multinational Political and Economic Corporation, MNPEC, ya. Jadi yang ngurusin Indonesia itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga banyak dalam tanda petik penjajah-penjajah sing bareng-bareng. Kan kalau Anda bangsa, terus Anda milih pemimpin, apa presiden, apa perdana menteri, terserah. Karena nanti kan dia akan menyusun pasukannya, kabinetnya, seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kemudian dia akan bikin policy, kemudian aplikasi. Polisinya itu dari soal energi, pengelolaan keuangan, perbankan, pendidikan, arah kebudayaan, pola berpikir, dan seterusnya. Banyak sekali yang menyangkut policy itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang sedang terjadi ini, otoritas domestik negerimu ini di dalam mengurusi dirinya sendiri ini berapa persen dibanding yang multinasional tadi, yang sekutu tadi. Yang lebih berkuasa sebenarnya
negaramu, bangsamu, pemimpinmu, apakah orang lain dari luar? Nah, di persentase kira-kira berapa? Kalau sekarang kita dalam kondisi yang sangat lemah ya. Jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? 30, 70, 20, 80, 40, 60? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu saya sedih. Tidak apa-apa. Oh, biasa sedih. Biasa bercanda sih. Kita tangguh orang. Siap ya. Mungkin saya jawab sedikit ya ini ya. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar. Sebelum saya menjawab, kalau boleh dibuat statistik seperti itu. Sebenarnya, tapi kita memang tidak dibiarkan untuk bisa mandiri. Itu problemnya. Jadi naik turun. Jadi naik turun ya. Desakan. Iya. Tapi kalau sekarang ditanyakan misalnya berapa kedaulatan yang kita punya sebagai bangsa. Tapi sebelumnya pertanyaan agak filosofis. Sebagai bangsa, kita itu sudah bisa mengidentifikasikan nggak kita ini sebagai bangsa yang bersama. Sehingga oke lah kalau itu mungkin disingkirin dulu. Menurut saya mungkin 20-80. 20-80 wis cukup wis. Kowe rasa gaya gitu. Kita rasa gaya wis pokoke kowe iki ming pol 20 berkuasa atas dirimu sendiri ya. Nanti siapa menterinya, Polse, Dekes piye, Diknas piye, kurikulum piye, tambang dibagaimanakan, itu semua yang Anda bisa menentukan itu tingkatnya hanya 20%. Wis ya, wis ya, tadi kue rasa nyipi ya, nah, itu nanti itu bisa diuraikan secara detail dengan data-data, fakta-fakta. Oke. Kedua, sekarang katakanlah sisanya 20% ini. Sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita perkecil lagi dari 20% ini, kita lihat ini 100%, 20% ini kan kita anggap 100%-nya gitu ya. Oke. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? Aku takon. Gue ora perlu, gue ora iso dihukum pun mau persentase kok. Ora masalah. Kira-kira presiden terpilihmu itu berapa persen kekuasaannya untuk menentukan siji kabinetnya dewe? Aku tanya aja ya. Apa masalah? Di sini enak untuk manusia. Ada masalah. Cepat-cepat baik. Ini kan bicara tentang otonomi dari presiden terpilih. Sejauh mana dia bisa menentukan menggunakan hak konstitusinya. Konon katanya mandat di tangan beliau oleh rakyat. Ya, tapi itu sesungguhnya ironis karena yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Karena tentunya ini banyak tentunya yang pegang saham, ya, karena memang dalam konteks pilpres ini yang mencalonkan adalah partai-partai politik. Nah, partai politik utama PDIP di sini tentunya punya saham yang besar. Dia merasa punya saham yang besar untuk menentukan. Itu yang pertama. Tentunya di situ bukan PDIP tapi ya Kanjeng Ratu. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Nasdem, ya kan? Pak Brewong. Ini Nasdem yang dilihat bukan partainya iya, tapi juga TV-nya. TV-nya ini sangat menentukan. Karena di saat yang sama harus berhadapan-hadapan dengan TV yang lain, yang pro misalnya. Lalu yang ketiga ada di situ PKB, yang mana partai NU, berbasis NU. Lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting, Muhaimin Iskandar merasa penting karena kalau nggak ada PKB kemarin dalam capres nomor 2, maka capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul partai non muslim, ya kan? Didukung oleh orang-orang yang nggak ada hijau-hijaunya lah. Jadi PKB itu merasa penting di situ. Meskipun pada kenyataannya di lapangan sesungguhnya tidak terlalu berkeringat juga. Lalu kemudian
ada Hanura, partainya Pak Wiranto yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik, tapi Jokowi karena masa lalu kaitan dengan proses reformasi kemarin, Timor Leste dan seterusnya. Lalu kemudian yang juga selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian di situ ada PKPI yang kecil. Jadi di belakang ini sesungguhnya kita bisa bayangkan hiruk pikuknya, tarik menariknya. Apakah kemudian di sini Pak Jokowi presiden terpilih punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya? Menurut saya ya dan tidak. Jadi saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak Jokowi di sini. Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa beliau ini sendiri karena memang akar kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu, oleh rakyat yang kita sesungguhnya tidak tahu juga karena memang DPT kita dibuat nggak pernah benar, daftar pemilih tetap, kependudukan kita nggak jelas, orang bisa buat KTP berkali-kali, suara palsu begitu besar dan kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menang pilpres kemarin sesungguhnya. Kalau kita mau real, objektif, lihat data. Jadi artinya bicara tentang otonomi, saya sejauh ini saya masih dalam proses yang sehari-hari. Pak Jokowi sebagai presiden terpilih memang dihormati hak konstitusinya, tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi. Gini, ini supaya teman-teman makrifat gitu ya. Oke, saya mundur satu langkah dikit. Tadi kalau soal 80-20% tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar ya. Sehingga misalnya gini, Dimas kan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya gimana, kepada Israel bunyinya bagaimana, kepada Cina bunyinya bagaimana, lah ngerti tau? Ini rasa ngomong ke tapi bunyinya panjenengan badhe ngersakaken menapa ya. Itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau Anda orang Jawa, Anda tahu diplomasi itu sederhana. Diplomasi itu menang tanpa ngasorake, ono sanetan, ono guyon parikemo. Kamu nggak usah hebat-hebat melawan Amerika, nggak usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Kita hebat. Kubilaikan nih, Cina itu nyerbu manapun menang kecuali ke Singosari. Itu dalam sejarah Cina. Cuman karena kita lama mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita tidak punya diplomasi itu. Sebenarnya tidak ruwet-ruwet amat dunia ini. Tidak ruwet-ruwet amat. Jadi KBG iso ditawangi lah. Sebenarnya meskipun tidak bisa 100%, tapi ada jalan untuk itu. Memang jok durung-durung wis monggo mas. Nah, durung-durung wis ngono ya. Wis regane murah ya. Semua dijadikan tuan. Diomongi kono nggih, ngomongi kono nggih ya. Oke, itu yang tema pertama. Tema kedua tadi yang di domestik sendiri. Sekarang saya perjelas gini. Apa benar yang sebenarnya kalau koalisinya presiden terpilih jenis koalisi apa? Kalau yang Prabowo kan koalisi merah putih. Kalau ini enggak, maksudnya jenenge koalisi ini. Yang bisa hebat. Oh, Jokowi jika oke. Sekarang saya tanya sama Dimas, benarkah yang sedang berbenturan atau sedang berdesakan, sedang bertentangan itu koalisi Jokowi JK versus koalisi merah putih? Apakah benar murni seperti itu? Nah, tolong jelasin dan kira mutu-mutu itu ratusan menang gitu. Ayo jelasin. Ya. Jadi kita juga jangan tertipu bahwa yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara dua kandidat ini. Karena ini persoalan ekonomi, namanya Indonesia itu adalah hub dari berbagai kepentingan asing juga. Karena tadi memang sejak awal tadi seperti sampaikan bahkan zaman Kubilaikan Singosari atau bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya mungkin sudah banyak yang ingin memperebutkan kepentingan di sini dan ini terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah, kalau saya mau menyatakan ini adalah proxy war atau apa namanya, bentuk
berkepanjangan konflik di belakang, justru di belakang ini antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain, ya, pengusaha yang satu dengan yang lain, juragan yang satu dengan yang lain, mafia yang satu dengan yang lain. Lalu kemudian ditarik itu tidak hanya level nasional tapi juga level regional, internasional. Kita tahu bahwa yang paling berkepentingan, yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya, Singapura lalu kemudian Australia. Lalu agak ke atas sedikit Laut Cina Selatan, itu ada Cina, lalu ada Amerika, Selat Malaka, Amerika. Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, ya, pemain lama tapi baru tapi lama. Dan di saat yang sama kita tahu bahwa ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan. Artinya Cina mulai muncul, tapi juga tidak kuat secara militer, tapi mereka kuat secara uang. Strategi mereka adalah meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada pengusaha-pengusaha nasional, bahkan kepada pemerintah. Itu terjadi di Timor Leste. Bahkan istana presiden saja, kantor Kementerian Pertahanan dibayari oleh dengan bisnis Cina. Nah, dalam situasi kayak gini memang yang saya sayangkan juga elit-elit ini itu kemudian menjadi, mohon maaf ya, mereka juga menjadi semacam ya tidak otonom juga jiwanya, menjadi artinya menjadi terlalu murahan untuk menjual bangsa ini kemudian dalam konteks konflik untuk memperebutkan resource yang ada di level nasional. Ini terjadi juga zaman dulu sebenarnya, waktu zaman VOC. Sebenarnya mereka itu datang bukan menjajah kok, mereka justru mengadu domba satu sama lain, lalu kemudian yang menang, lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah yang menjadi milik dari kerajaan-kerajaan kita. Ini hampir sama persis metodenya. Nah, sejauh dalam konteks seperti ini, apakah Pak Jokowi itu kuat dalam menghadapi situasi ini? Saya agak melihat ragu di sana. Apalagi dengan konteks kekuatan-kekuatan politik yang sudah terbeli semua dan masing-masing punya kepentingan perpanjangan tangan dari proxy war itu. Saya ingin lebih sederhana untuk menjelaskan supaya pertanyaan kedua tadi lebih jelas. Saya masuk ke pertanyaan ketiga supaya ben gampang menurut politik. Aku takon ngene nek wong desa. Kuwi JK kuwi tenang bawa wakil Jokowi. Gimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil. Ataukah ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu sehingga sebenarnya tidak ada soliditas. Satu ya, apa benar Nasdem, PDIP, Hanura, PKPI itu pendukung Jokowi, benar kok? Tenang kok. Ya, makin cepat ya Mas ya. Sing gampang Pak. Apakah kalau sebuah partai dengan tokohnya sudah mendukung seorang capres dan cawapres itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parpol-parpol yang di sini. Kok kayak ono lawan kudulan. Dan di seliwan-seliwan tokoh-tokoh partai itu sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta jangan-jangan bukan urusan merah putih sama JKJKW, tetapi tokoh atau kota ini ketemu dewe-dewe ngatur sedemikian rupa sehingga Anda salah sangka ini bukan merah putih lawan JKWJK gitu loh. Nah, jadi ini ben bocah-bocah iki saya ben kanca-kanca iki supaya tenang gitu. Oke Mas, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya Anda punya simulasi sendiri-sendiri ya. Dalam situasi di mana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi, ya, sehingga saya tanya apa benar JKW itu, JK itu wakilnya JKW dan seterusnya, itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik. Jadi umpamanya ini di Capres-Cawapres 2 itu dulu ada Krisnanya. Sekarang si Krisna itu terdesak didurnakan. Saya mau Krisnanya. Nah,
Ya kamu nggak usah terus terang, nggak apa-apa soal ini ya. Dikrisnakan. Nah ini juga bisa berani lagi, jadi antara Krishna sama Durna ini sudah relatif. Dan nanti jangan kaget kalau ternyata panglima perang Kurawa yaitu Karna, Adipati Karno, itu sekarang sibuk rundingan sama Arjuna. Kowe sing wis gemeter kuwi perang berarti ya perang iki ya. Padahal ki rundingan wong loro kuwi. Aku aja kaget karena kita sedang menjalani hipokrisi massa dari level moral, agama, politik, etik, semuanya kita sedang menjalani itu, teman sekalian. Jadi itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang. Misalnya gini, kabinet yang benar adalah kabinet profesional, orang yang ngerti pendidikan benar ngurusi pendidikan, benar nggak? Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian dia ngurusi pertanian. Kalau itu yang terjadi berarti presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden, benar kan? Nah, jadi kan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, sekarang kalau gitu bagi-bagi kursi dong di antara partai-partai yang dukung. Loh, itu juga nggak bisa 100% disalahkan, Mas. Lah PDIP ini setengah mati ya, nek orang PDIP rada itu. Ya saya PDIP ra entuk nagih karo kira sing bisa saham copok. Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama. Kan begitu, bener nggak? Bisa ya? Saya tidak soal siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa enggak, siapa mulia, siapa hina, saya tidak persoalkan itu. Saya tidak punya masalah apa-apa. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya sentimen, saya tidak punya nafsu, saya tidak punya nafsu deh. Mustafa kawin duwe ya di bidang itu. Tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit, Mas.